Tuhan, ya Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami, kami rindu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, dan ubah hati kami sekali lagi Tuhan. Ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat. Katakan lagi, panggil Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Begitu kami membutuhkan Engkau. Kami gak pernah jadi siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Ya Tuhan, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat. Ku sembah, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah dan ku sembah, sanjung Tuhanmu dan sembah Tuhanmu. Oh kuduslah, dan ku sanjung kemuliaan bagimu
sanjung kau mulia bagimu Tuhan. Sampai selamanya anak domba bertahta. Sampai selamanya anak domba bertahta. Aku rela bersujud. Aku rela bersujud. Menyembahmu saja. Menyembahmu saja. Katakan sampai selamanya. Sampai selamanya. Pujian Tuhan, Engkau layak terima penyembahan terbaik dari hidup kami. Engkau layak terima semua yang terbaik dari hidup kami. Yesus, Raja di atas segala raja. Jangan berikan yang sisa ke hadapannya. Mari berikan yang terbaik ke
ke hadapan Tuhan. Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Oh, terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Oh, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja. raja. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kau layak terima sembah kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Yes. Sekali lagi katakan. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yes. Kau layak Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tidak pernah kami kekurangan yang baik daripada Engkau ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini di tempat ini Tuhan Yesus. Kami tahu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Kalau Tuhan izinkan kami masih hidup hari ini Tuhan. Kami tahu ada tugas yang harus kami selesaikan. Sebab kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai dan menuntun kehidupan kami. Tidak pernah Kau membiarkan kami berjalan sendirian. Tangan-Mu Tuhan selalu menggandeng kami. Apapun situasi yang kami alami hari ini. Karena itu Tuhan biarlah setiap hati kami terus mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu sore malam hari ini. Kami tahu dan kami sadari Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab hanya itu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebab ketika hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, di situ ada pembebasan Tuhan. Di situ ada kelepasan daripada Tuhan. Di situ ada pemulihan yang akan Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau dengar Tuhan bicara kepada kami. Selidiki hati kami yang paling dalam Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami, ajar kami Tuhan lewat firman-Mu. Supaya kami bukan hanya menjadi tahu firman, tetapi kami menjadi percaya. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kemanapun Tuhan utus kami menjadi terang, menjadi garam untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa.
Urapi kami semua di tempat ini. Urapi hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan salib-Mu. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Mari siap dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, silakan duduk teman-teman semua. Shalom. Ya, saya panggilnya apa ya? Teman atau sahabat atau apa biasa di sini, ya. Soalnya ini saya lihat ini generasi Yeremia ini ya. Generasi yang mau dipakai Tuhan di akhir zaman. Saya lihat anak-anak muda di sini luar biasa. Jam segini nih, bayangin jam segini ibadah, coba bayangin. Saya belum pernah lihat seperti ini. Amin Bapak Ibu Saudara, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, sebelumnya kenalin ya, nama saya Sandi Dewanto, ya, saya dari Bandung. Umur saya, ya malu sih sebenarnya kalau di depan muka-muka seperti ini. Umur saya 40, ya. Saya sudah berkeluarga, saya punya anak 1, saya melayani di sebuah gereja dan sebenarnya saya senang ke Bali, ya. Saya sering ke Bali, ya. Jadi ini muka saya ya teman-teman ya, saya kasih lihat ya, jangan kaget ya. Ya, jadi maksudnya kenapa saya buka masker, supaya nanti kalau ketemu saya pas saya lagi ke Bali, jangan sungkan traktir saya, oke? Ya, jangan sungkan, jangan malu-malu, saya senang pasti ya. Saya akan kasih tahu sama Kak AL ya, sama Kak Patrick, ini tadi kemarin traktir saya tuh jemaat yang itu, gitu, oke? Saya suka cita sekali tempat ini, kemarin juga saya ibadah di tempat ini. Dan saya lihat sesuatu yang luar biasa yang berbeda dari apa yang biasa saya lakukan di gereja saya. Ibadah 2 jam men, bayangin ibadah 2 jam. Ya, kita di sana di Bandung masih takut pandemi, kita baru sejam ya teman-teman. Nah, hari ini saya mau bagikan sesuatu yang sudah Tuhan taruh dalam hati saya, karena saya sudah dijadwal berapa bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Tuhan saya bagiin apa ya buat sahabat-sahabat teman-teman yang ada di Bali, katanya buat anak-anak muda. Dan Tuhan kasih saya firman ini. Ya, judulnya saya kasih adalah Braveheart. Waduh. Ada yang pernah nonton film ini? Tahun 1995 ini film ini dirilis, ya. Pemainnya itu produser dari Passion of the Christ, Mel Gibson, ya. Saya sendiri belum nonton sih, ya, tapi karena begitu saya dapat judul ini dari Tuhan, saya searching di Google, ada film ini. Wah, ternyata kisahnya kurang lebih hampir sama, teman-teman ya. Nah, Braveheart ini artinya adalah apa ya? Braveheart, ada yang tahu artinya Braveheart apa? Tahu gak? Ya, bukan cuman hati yang berani, tapi suatu sikap hati yang ya kalau bisa menerima kekalahan, berjiwa besar. Nah, itu. Ya, arti kata Braveheart itu berjiwa besar. Ya, tapi bisa diartikan juga kalau kata ini dipisah, brave itu artinya berani. Heart itu hati, jadi hati yang penuh keberanian. Ya, saya mau ajak kita semua hari-hari ini, hidup nih gak makin gampang loh teman-teman. Ya, kalau kita gak ngandelin Tuhan, 2 yang akan terjadi. Yang pertama adalah kita akan ikut dunia seperti apa. Yang kedua, kita akan diinjak-injak dunia. Ya, ingat firman Tuhan ya. Kalau garam itu udah gak ada rasanya, diapain Bapak teman-teman? Dibuang. Bukan cuma dibuang, ternyata firman Tuhan bilang diinjak-injak orang. Ya. Jadi kalau kita gak ngandelin Tuhan hari-hari ini, udah. Yang pertama kita ikut dunia, ya sama kayak orang-orang dunia. Yang kedua kita akan diinjak-injak oleh dunia. Ya, jadi saya mau ajak kita semua, yuk kita punya hati yang berani. Kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan ke-19. Ya. Yang punya Alkitab boleh ya dibuka tabnya. Yang punya Alkitab, nah itu lebih bagus lagi. Ya, kita lihat Yohanes 6 ayat 16 sampai 19. Saya bacakan demikian. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau. Lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Ya teman-teman, di sini kita lihat ya suatu kali ini kisah ini setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ya, Tuhan memberi makan 5.000 orang.
Ya, dan ketika selesai Tuhan mengajar mereka, lalu ada mujizat 5 ikan, lalu Tuhan punya rencana untuk kita nyebrang ke Kapernaum. Ya, bilang sama muridnya, yuk kita nyebrang ke Kapernaum. Tetapi ternyata mereka nggak pergi sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan suruh mereka pergi lebih dahulu. Tuhan tinggal di sana dan di dalam Injil yang lain dikatakan dia pergi untuk berdoa. Yesus tinggal untuk berdoa. Nah, jadi murid-murid pergi mereka sendirian. Ya, 12 orang itu naik perahu. Ketika di tengah danau itu tiba-tiba ada angin sakal, angin kencang, ya angin bergelora dan perahu itu mulai diombang-ambingkan oleh ombak. Ya, mereka ketakutan. Ya, walaupun saya kasih tahu ya, walaupun di situ ada 4 expert ya di bidang kelautan, ya 4 orang nelayan. Tahu siapa aja? Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. 4 orang ini expert. Mereka dari nelayan. Tuhan panggil mereka ketika mereka masih jadi nelayan. Ya, tapi saya yakin mereka pun ketakutan. Kenapa? Karena di sebelah mereka ada 8 orang yang bukan nelayan. Betul gak? Yang 8 bukan nelayan. Ya, sama kayak kehidupan kita hari-hari ini. Kadang kita nggak takut nih, ya. Kita menghadapi satu masalah biasa aja. Saya punya pengalaman di masalah ini. Tetapi ketika orang sekeliling kita ketakutan, panik, kita jadi panik gak? Panik ya? Betul gak? Saya gak apa-apa, tapi dengar, oh mama panik, papa panik. Covid aja kemarin ya. Udahlah yang penting kita sehat badan, kita pakai masker gitu kan. Waktu pertama kali Covid. Tapi semua panik, ketakutan, parno gitu ya. Jadi parno gak kita? Ikut parno, ikut panik. Sama-sama kehidupan kita nih. Sebenarnya kita tahu nih kita anak Tuhan. Kita diberkati Tuhan, kita disertai Tuhan, kita punya kuasa. Tapi kita dengar media sosial. Gak boleh ini, jangan begitu, awas ini, awas itu, kejahatan di mana-mana. Takut gak teman-teman? Ya kalau kita dengar berita yang negatif di media sosial, kita baca firman hari ini nih, kita ibadah hari ini nih, besok kita ketemu teman-teman kita yang negatif. Besok kita baca berita-berita yang negatif. Besok kita mendengar kabar yang negatif. Jadi negatif gak kita? Negatif, sama kayak murid-murid teman-teman. Ya, mereka terombang-ambing, mereka ketakutan. Kenapa orang sekelilingnya juga ketakutan? Ya, lalu apa yang terjadi? Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Ya, tapi yang lucunya, menurut saya lucu ini ya. Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi? Mereka jadi tenang gak? Mereka jadi damai gak? Ternyata enggak loh. Alkitab bilang, maka ketakutanlah mereka. Padahal Tuhan yang datang. Tuhan Yesus yang datang. Ini bukan kejadian pertama mereka melihat Yesus ya ada di tengah badai. Ya, ingat sebelum kisah ini, Yesus juga pernah terombang-ambing di tengah badai bersama dengan murid-muridnya. Cuman Yesus tidur di buritan, betul gak? Mereka bangunkan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus meredakan badai itu. Nah harusnya ketika mereka lihat ada Tuhan datang, mereka tenang dong, wah Tuhan datang, betul? Nah ternyata permasalahan mereka adalah apa? Hidup di dalam ketakutan. Nah ini yang sadar kita nggak sadari sebagai anak-anak Tuhan ya, kita juga bisa hidup dalam ketakutan. Ya kita punya trauma kehidupan yang membuat kita takut. Bahaya loh teman-teman, ketakutan itu sesuatu jangan dianggap enteng. Karena ketika kita punya ketakutan, itu menghambat rohani kita. Ketika kita menyimpan ketakutan dalam diri kita nggak akan tumbuh di dalam Tuhan, percaya. Ya, kenapa? Kita nggak akan berani melangkah. Karena apa yang Tuhan kerjakan itu selalu berbeda dengan apa yang dunia kerjakan. Apa yang Tuhan katakan selalu berlawanan dengan apa yang dunia katakan. Di luar logika teman-teman. Ya. Jangankan yang Tuhan katakan yang di luar logika. Yang masuk logika aja cara-cara dunia. Belum tentu kita berani lakuin, betul gak? Kadang kita juga masih takut. Disuruh ini, disuruh itu. Ya, kalau mau jadi pengusaha yang sukses, ya harus disiplin bangun pagi. Kalau mau jadi pengusaha yang sukses, harus tidur lebih malam. Harus banyak baca buku, kita juga gak berani lakuin itu. Apalagi Tuhan yang ngomong teman-teman. Ya karena kalau kita lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kalau dia mau kasih mujizat, itu kadang caranya mustahil. Jadi jangan sampai kita punya ketakutan. Ketakutan ini akan menghambat hubungan kita sama Tuhan.
Ketakutan ini membuat rohani kita nggak akan bertumbuh. Dan ketakutan ini membuat kalian nggak akan pernah ngelihat mujizat Tuhan. Saya mau katakan, besar kecilnya kuasa yang akan kamu alami dalam hidup kamu adalah seberapa besar iman yang kamu miliki. Sama kayak orang nge-gym, ya, olahraga. Kalau kita semakin melatih otot tubuh kita, semakin banyak beban yang bisa, semakin berat beban yang kita bisa angkat, betul gak? Ya, kenapa kita sering melatih iman kita? Tuhan latih kita tuh dengan banyak masalah. Dengan proses kehidupan, supaya iman kita makin bertumbuh. Itulah kenapa ada orang yang, kok berkatnya segitu-segitu aja ya Pak? Saya sekian tahun jadi Tuhan kok kayaknya gak pernah gimana gitu. Ya, kok gini-gini aja sih Pak? Gitu ya. Kenapa? Karena kita gak mau bertumbuh. Tuhan gak mungkin percayakan sesuatu yang lebih besar, karena Tuhan lihat iman kita. Seberapa besar mujizat yang akan kamu alami tergantung seberapa besar iman yang kamu miliki. Ya, jadi kita nggak bisa mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan kalau iman kita tuh nggak pernah tumbuh besar. Nah, dan yang menghambat pertumbuhan iman kita adalah ketakutan kita. Nah, saya slide berikutnya ini terpotong nggak ya? Next. Oh, belum dirapihin ini ya. Nah, saya coba mempelajari ya tentang ketakutan ini. Saya lihat berita-berita kedokteran ya, cerita-cerita kedokteran. Ternyata rasa takut itu adalah waspada terhadap situasi yang dianggap bahaya. Yang kedua adalah ketika kita merasa takut, sebenarnya kita mempersiapkan diri untuk kita bisa menghadapi masalah. Ya, itu bahasa kedokterannya seperti itu. Ketika kalian menghadapi ketakutan dalam kehidupan kalian, sebenarnya kita tuh sedang waspada dengan situasi yang kita anggap bahaya. Atau kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi suatu masalah. Nah, ketika kita mengalami ketakutan, ada efeknya buat kehidupan kita. Ya, ada efeknya buat tubuh jiwa roh kita. Yang pertama adalah ketika kita merasa takut, ya ternyata ketakutan itu mengirim rangsangan ke otak untuk memulai respon, kita mau fight, ya. Kita mau menghadapi masalah kita atau kita mau flight, ya kita mau kabur dari masalah kita. Banyak loh anak-anak Tuhan, ketika ada masalah mereka kabur, mereka takut, mereka sembunyi, mereka menghindari masalah. Padahal kalau kalian perhatikan murid-murid itu ketika ada di tengah badai, sebenarnya di balik badai itu ada apa sih? Ada pelangi, betul gak? Ada yang pernah bilang gitu kan, di balik badai selalu ada pelangi. Sama, di balik setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Selalu ada berkat Tuhan yang besar yang menanti kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi ketika kita takut ternyata tubuh itu mengirim rangsangan ke otak. Untuk kita mau hadapin atau kita mau kabur nih. Itu pilihan kita. Yang kedua adalah ketika kita merasa takut, itu memberitahukan kepada beberapa organ untuk bekerja lebih cepat. Ya, ketika kalian ketakutan, ternyata beberapa organ tubuh kita lebih cepat bekerjanya. Yang pertama adalah jantung. Ya, makanya kalau kita takut kan jantungnya deg-degan, betul gak? Ketakutan. Yang kedua paru-paru. Ya, pasti orang yang ketakutan ngos-ngosan. Padahal gak dikejar apa-apa. Sembunyi padahal, tapi dia kayak ngap gitu ngos-ngosan. Yang ketiga adalah kelenjar adrenalin. Ya, ketika kita ketakutan, biasanya kita keringetan. Ya, saudara yang gak biasa tampil di depan seperti ini, dulu saya juga gitu. Tiba-tiba disuruh, kamu sharing ya ke depan. Tiba-tiba keringetan, padahal ini pakai AC, betul gak? Keringetan kenapa? Karena itu rangsangan ketika kita mengalami ketakutan. Lalu sebagian lagi, ketakutan itu memberitahu kepada bagian tubuh tertentu untuk bekerja maksimal. Ya, contohnya adalah otot dan otak. Kalau kita dalam ketakutan, situasi terjepit, biasanya otak kita lebih muter. Ini kalian yang biasa ngerjain PR di jam-jam terakhir, ya merasa lebih pinter, bener gak ya? Itu kenapa otak saya kok kayaknya cepet banget bekerjanya ya kalau ngerjain PR tuh 2 jam sebelum kelas mulai gitu kan. Kerjain PR di sekolah. Lalu otot juga sama. Nah ternyata manusia itu, manusia itu secara tidak sadar mereka tuh bisa mengangkat beban 7 kali dari berat tubuhnya. Ya, jadi ketika kalian tiba-tiba tertimpa sesuatu, 2 kali dari berat tubuh kita itu kita masih bisa tahan. Ya, itu kerja tubuh kita ketika kita mengalami ketakutan atau refleks. Nah, jadi ketakutan itu punya dampak 2 kepada fisik kita secara langsung.
Ya, tadi baik secara langsung kita ketiban sesuatu, ya kita menghadapi sesuatu, maka fisik kita akan mengalami suatu rangsangan. Tetapi yang kedua adalah ketika kalian mengalami ketakutan, itu berdampak sama mental. Ya, ketika masalah, ya proses kehidupan itu datang bertubi-tubi, ya frekuensinya begitu banyak dan intensitasnya begitu besar, itu akan mempengaruhi mental kita. Ya, orang yang mengalami ketakutan terus-menerus, dia akan jadi traumatis. Dia akan menjadi stres dalam kehidupannya. Ya, jadi jangan kita punya ketakutan dalam hidup kita. Dan yang kedua, yang berikutnya, slide berikutnya. Saya coba iseng ya, saya iseng, iya ya ketakutan itu kan gak bagus. Ya saya iseng, saya coba cari di Alkitab ya. Karena bahasa Inggris itu sebenarnya kosakatanya itu lebih banyak dari bahasa Indonesia. Ya, karena kata takut itu dalam bahasa Inggris ada beberapa kata. Ya, ketika saya iseng, coba saya cari tahu kata takut itu dalam bahasa Inggris berapa banyak. Dan saya pengen tahu, ya katanya kata jangan takut di dalam Alkitab itu udah 365 kali ditulis di dalam Alkitab. Ya, sampai ada beberapa hamba Tuhan bilang, ya artinya karena 1 tahun 365 hari, setiap hari kita nggak boleh takut gitu ya. Ada penafsirannya seperti itu. Nah, tapi saya cari kata takut di dalam Alkitab dalam bahasa Inggris. Ternyata ada beberapa kata yang digunakan, tetapi ada 2 kata ini. Yang saya cari tahu dan ini paling banyak dipakai di dalam Alkitab. Ya. Yang pertama adalah kata afraid. Itu artinya takut. Yang kedua adalah kata fear. Sama artinya takut, ya. Tapi kenapa Alkitab menggunakan kata yang berbeda? Dan kenapa kata afraid dan fear paling banyak digunakan di Alkitab? Ya, saya mau ambil 2 yang paling banyak aja. Saya pengen tahu, saya pelajarin. Ternyata kata afraid itu kata sifat, teman-teman. Ya, artinya kita takut ketika kita menghadapi satu situasi. Ya, kata afraid itu digunakan seperti itu. Tetapi kata fear itu sebenarnya adalah kata benda. Jadi fear itu bukan cuma takut menghadapi situasi, tapi suatu ketakutan yang kita simpan dalam diri kita. Walaupun situasinya nggak ada nih, ya, dibilang COVID udah nggak ada, tapi karena kita punya ketakutan kita simpan, di mana-mana kita takut, kapan aja kita takut. Dan dari kata afraid dan fear ini ternyata yang paling banyak Alkitab tulis adalah kata fear. Artinya apa? Artinya Tuhan gak mau kita punya ketakutan yang disimpan dalam diri kita. Ya, kita punya ketakutan akan masa lalu kita. Udah berlalu, udah sekian tahun. Tapi kita simpan sampai hari ini. Kita punya ketakutan masa yang akan datang. Belum kejadian teman-teman. Itu belum kejadian tapi kita udah takut duluan. Ya Tuhan tuh gak mau, itu fear. Gak ada kejadiannya tapi kita merasa takut. Dan ketakutan fear inilah yang Tuhan bilang, itu menghambat rohani kita. Itu menghambat iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Kenapa? Situasinya nggak ada. Tapi mengalami ketakutan. Ya, itulah yang membuat kita anak-anak Tuhan tuh nggak pernah berani melangkah dalam kehidupan ini. Apalagi ketika kita mendengar firman Tuhan, wah ini nggak mungkin kayaknya. Firman Tuhan bilang gini, saya lagi ribut sama orang ya. Orang itu yang salah sama saya. Firman Tuhan bilang gini, kamu harus mengampuni orang itu. Kalau hidup kamu mau dipulihkan, kamu ngampunin orang itu. Gak mungkin Tuhan. Ini bukan jawaban Tuhan. Saya mau doa lagi, mau puasa saya. Udah doa puasa sebulan, jawaban Tuhan sama. Kamu harus ngampunin orang itu. Gak mungkin Tuhan. Ya, kenapa? Karena pakai logika kita teman-teman. Ya, kita takut melakukan firman Tuhan karena buat kita gak mungkin. Itu kenapa saya katakan tadi, kalau kita ya punya ketakutan dalam diri kita, kita sulit melakukan firman Tuhan. Kita sulit melakukan kebenaran. Amin. Nah, kita hari ini mau belajar dari 3 pribadi. Bagaimana supaya kita punya yang namanya brave heart. Ya, hati yang berani. Kita mau buang ketakutan dalam diri kita ini. Bagaimana caranya? Ya, pertama kita belajar dari satu pribadi yang bernama Yosua. Keluaran 17 ayat yang ke-9.
Keluaran 17 ayat 9 mengatakan demikian. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ya, teman-teman nih kalau mau cari nama Yosua di Alkitab, pertama kali nama itu keluar di Keluaran 17 ayat 9. Kita gak akan nemuin nama Yosua bin Nun itu sebelum Keluaran 17 ayat 9. Hanya ini pertama kali nama itu disebut. Ya, kapan nama itu disebut? Ketika bangsa Israel melakukan yang namanya perang perdana. Pertama kali bangsa ini melakukan peperangan. Setelah 400 tahun mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Coba ya kita bayangin situasinya ya. Bayangin situasinya. Dikatakan bahwa Yosua itu dipilih Musa ketika usianya masih sangat muda. Ya, dia jadi bujangnya Musa, jadi asistennya Musa. Dan pertama kali dia diangkat jadi asisten Musa adalah Keluaran 17 ayat 9. Ketika bangsa Israel tiba-tiba bertemu dengan bangsa Amalek. Kalau kalian jadi Yosua, kalian mau lakukan enggak apa yang diperintahkan Musa? Yang mau lakukan boleh angkat tangan. Wah, hebat, luar biasa. Ya, tapi kalau saya nggak akan berani lakukan. Ya, karena kita nggak pernah tahu backgroundnya Yosua ini. Kita nggak punya referensi, nggak punya autobiografi tentang Yosua selain Keluaran 17 ayat 9. Artinya apa? Ini kita cari tahu ya backgroundnya Yosua. Bangsa Israel diperbudak Mesir 400 tahun. Ya, kalau satu orang punya keturunan di umur 40, berarti 10 keturunan di atas Yosua itu. Betul gak? Ya. Berarti bapaknya Yosua budak. Kakeknya Yosua budak. Kakek buyutnya Yosua budak. Kakeknya Yosua itu budak semua. Jadi Yosua ini hanya seorang budak, keturunan budak, punya mental budak. Dan budak di tanah Mesir gak akan dikasih pendidikan oleh orang Mesir. Firaun gak izinkan mereka sekolah. Gak izinkan mereka baca buku. Ya, jadi kira-kira pintar gak nih Yosua? Enggak toh? Ya tiap hari kerjanya cuma bikin batu doang, betul gak? Yosua bukan orang pintar. Dia anak masih muda sekali. Ya, lalu kalau Yosua dikatakan dia masih muda, dia orang gak pintar. Dia ngerti berperang gak sebenarnya? Enggak toh? Orang Mesir gak mungkin izinin orang Israel berlatih perang. Gak mungkin dikasih buku-buku strategi perang. Takut dong bangsa Mesir dilawan, bener gak? Kalau mereka tahu strategi perang bisa nyerang balik ke orang Mesir. Jadi mereka gak tahu strategi perang. Mereka gak punya pengalaman untuk berperang. Tapi tiba-tiba Musa panggil nama itu. Di sini ada yang dari Bandung, boleh angkat tangan. Selain Ibu AL, ada yang dari Bandung gak? Gak ada ya? Kalau saya ada di tengah-tengah itu, tiba-tiba Musa bilang ini, nama saya Sandi. Sandi, kesini kamu. Saya akan kaget teman-teman, kaget. Ya ada apa Gitu. Oh Musa, ada apa Kamu pimpin perang ya. Aduh jangan saya betul gak? Itu ada yang lebih tua, itu ada yang lebih pengalaman. Saya masih muda, saya gak ngerti strategi berperang, betul gak? Saya gak akan berani loh. Ya, sama dengan Yosua saya pikir. Dia nggak tahu strategi berperang, dia nggak pernah berperang, dia nggak pernah latihan perang. Tiba-tiba disuruh Musa bukan hanya untuk berperang, tapi dia suruh memimpin seluruh bangsa Israel yang banyaknya 2 juta orang itu untuk melawan bangsa Amalek. Bangsa Amalek bukan bangsa sembarangan teman-teman. Ya, itu Tuhan berkali-kali bangsa Israel suruh, nggak habis-habis seolah-olah bangsa Amalek ini ya. Udah dibantai, dihabisin, ada lagi. Ya, jadi mereka pasti tahu strategi berperang. Apalagi mereka sudah menjadi sebuah bangsa. Dan ketika mereka datang menghadapi bangsa Israel, pasti mereka udah bawa senjata. Mereka namanya orang menyerang, udah punya strategi, betul gak? Yosua gak ngerti strategi perang. Dia masih muda, disuruh memimpin orang yang begitu banyak. Mungkin orang-orang yang lebih tua dari dia. Kenapa Yosua berani? Kenapa Yosua enggak takut? Kenapa Yosua enggak nolak perintah Musa? Ini yang kita mau belajar dari Yosua. Yang mau katakan amin.
Kita belajar dari Yosua ya. Pada zaman ini teman-teman, belum ada kitab Taurat. Ya. Apalagi di namanya di tanah Mesir, nggak mungkin ada persekutuan, betul nggak? Kita nggak bisa sharing, nggak bisa terkenal orang seiman. Nggak ada hamba Tuhan yang khotbahin kita waktu itu. Ya, dari mana Yosua punya keberanian? Saya cuma bisa mempelajari, menafsirkan yang Yosua tahu tentang Tuhan. Ketika Tuhan menulahi bangsa Mesir, betul? Yang dia kenal Allah Israel, ketika Allah Israel itu menulahi bangsa Mesir. Yosua cuma melihat, wah ini bangsa Mesir, bangsa yang begitu besar. Bangsa yang begitu kuat, mungkin seperti hari ini Rusia ya yang lagi menyerang Ukraina. Ini bangsa hebat, bangsa kuat. Nggak akan ada yang bisa ngalahin dia. Tetapi ketika dia melihat, ketika Tuhannya Allah Israel, kirim lalat, kirim belalang, betul gak? Kirim nyamuk, kirim katak, bangsa ini bisa ditaklukkan Tuhan. Yosua cuma lihat itu. Dan dia pasti dia berpikir gini, waduh betapa hebatnya Allah Israel ini. Bangsa yang begitu besar bisa dikalahkan oleh Allah Israel. Tanpa Allahnya turun ke dunia. Dia cuma kirimin lalat. Yang kedua, saya percaya ketika Musa membelah Laut Teberau, itu Yosua melihat perbuatan tangan Tuhan. Kalau kita hari ini teman-teman ya, ke pantai Kute, lalu terbelah lautnya, kaget gak kira-kira? Kaget ya, padahal kita udah kenal teknologi, betul gak? Apalagi zaman itu, gak ada gadget, gak ada teknologi, tiba-tiba laut terbelah menjadi kering dan mereka bisa melewati laut tersebut. Dan saya yakin, Yosua lihat betapa hebatnya Allah yang dia miliki. Nah hari-hari ini teman-teman saya mau bilang, kalau kalian sedang menghadapi ketakutan, ya, suatu masalah, suatu proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kamu mungkin doa sama Tuhan, Tuhan saya gak bisa apa-apa. Saya gak punya pengalaman menghadapi ini Tuhan. Saya gak punya kemampuan Tuhan. Saya gak bisa Tuhan, saya masih muda. Kita belajar dari Yosua. Yang kesatu poin pertama adalah ingat perbuatan Tuhan. Amin. Kalian ingat perbuatan Tuhan. Dari mana kalian ingat perbuatan Tuhan? Baca firman Tuhan setiap hari. Ketika kalian baca firman Tuhan, kalian lihat bagaimana Allah menyelamatkan suatu bangsa ke tanah yang dia janjikan. Ketika kalian baca firman Tuhan, kalian lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang yang kusta. Ya, membangkitkan orang yang sudah mati. Ketika kalian ingat betapa besarnya Tuhan yang kita miliki, di situ iman kita akan bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita melihat ya perbuatan Tuhan yang dahsyat, kita ingat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Kalian ibadah, ya ada satu orang manifestasi yang sakit disembuhkan Tuhan. So, kalian ingat bahwa kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Itu akan menumbuhkan keberanian kita. Yang mengerti beri kemuliaan buat Tuhan kita. Baca firman Tuhan setiap hari. Dan kalau bisa kalian punya satu komunitas sel. Ya, ini penting loh komunitas sel. Di sana kalian bisa sharing satu sama lain. Berbagi satu sama lain. Ya, ketika kalian punya masalah tentang sakit penyakit. Lalu kalau teman komsel kalian bilang gini, 2 hari yang lalu Tuhan sembuhin saya. Iman kita tumbuh gak? Oh iya. Kalau Tuhan bisa sembuhin dia, Tuhan pasti bisa sembuhin saya. Amin. Ada yang kesaksian lagi, Tuhan pulihin ekonomi keluarga saya. Kalau Tuhan bisa pulihin ekonomi keluarganya, Tuhan pasti bisa pulihin ekonomi keluarga saya. Kita ingat perbuatan Tuhan. Dari mana? Dari baca firman. Dari kesaksian orang-orang di sekeliling kita. Yang mau katakan amin. Jadi yang pertama adalah ingat perbuatan Tuhan. Ya, dengan apa? Baca firman. Ikut komunitas sel. Yang kedua, kita mau belajar dari seorang bernama Daud. Ya, 1 Samuel 17 ini menarik teman-teman. Ya. Pasti ini di luar kepala kita lah. Kita sering sekolah minggu dengar kisah. Ya, Goliat, Daud melawan Goliat, betul?
Nah, tapi kita akan belajar sesuatu dari kisah ini, ya. Jadi kalau saya mau ceritain kronologisnya 1 Samuel 17 ini gini. Daud nih tiba-tiba sama ayahnya dipanggil. Daud, ini kamu bawain makanan buat kakak kamu ya di medan perang. Ya, Eliab, Shema, badannya besar-besar, mereka prajurit di medan perang. Daud cuman anak yang paling kecil, ya, dikatakan mukanya kemerahan, badannya kecil, nggak tinggi besar. Dan Daud lakukan apa yang ayahnya lakukan. Dia ambil makanan, dia ambil roti, dia bawa ke medan perang. Nah, ketika Daud sampai di medan perang, ya, nanti kalian baca di rumah ya, kalau saya baca ini kepanjangan nih. Ketika mereka sampai di medan perang, Daud sampai di medan perang, apa yang terjadi? Ya, nanti kalau kalian baca, Daud begitu sampai di sana, dia menurunkan semua bawaannya. Tiba-tiba ketika dia berjalan, dia dengar suara orang teriak-teriak. Ya, Goliat teriak-teriak pada waktu itu. Wah, dia menghujat Allah Israel, dia menghina barisan tentara Allah. Dia marah-marah gitu kurang lebih ya. Daud takut gak? Enggak. Berani Daud. Kalian nih pulang dari sini mau makan, masuk ke warung. Ada orang gebrak-gebrak meja, pindah gak cari restoran lain? Pindah kan? Ada orang gila di dalam ya, takut kita diapa-apain, kita pindah aja gitu kan. Daud juga gitu, dia datang ke medan perang, ada orang teriak-teriak marah-marah. Dia gak takut loh teman-teman. Dia tetap maju melangkah ke depan. Apa yang dia lakukan? Dia cari tahu itu siapa yang teriak-teriak. Tetapi ketika Daud melangkah ke depan, tiba-tiba dia melihat bahwa tentara Israel tuh lari kocar-kacir ketakutan. Ya, Daud berjalan ke sana, itu orang berlawanan arah begitu banyak, orang tinggi besar badannya, tentara semua, lari ketakutan. Daud takut gak? Enggak takut. Kita nih jalannya nih pulang nih, di Sunset ada kerusuhan lewat kita, kabur gak kita? Kabur kan? Ada orang nih ribut-ribut, ikut lari ke sana, betul gak? Daud enggak, dia tetap maju ke depan. Bahkan dia tanya sama, ada apa sih? Gitu kan? Ada apa? Kamu gak dengar Daud? Orang itu menghina Allah Israel. Menghina barisan tentara Israel. Daud tetap maju teman-teman. Dia beranikan diri maju ke depan. Lalu apa yang dia temukan setelah dia melewati itu semua? Dia ketemu kakaknya, betul? Dimarahinlah Daud. Ngapain kamu di sini Daud? Ya, bahkan dia seolah-olah sama kakaknya tuh kayak diejek ya. Aku tahu kejahatan hati kamu pengen lihat perang, betul gak? Sama dalam hidup kita teman-teman. Ketika kita menghadapi masalah pergumulan, ya kadang kita baru ngedengar orang marah-marah sama kita aja, kita takut menghadapi masalah kita. Betul? Lalu kita ngedengar berita, ya kalau orang mengalami ini bisa begini, takut kita. Atau kalian nih lagi pergi sama teman-teman, papa kalian telepon, ya ngapain kamu di luar, cepat pulang gak kalian? Pulang kan? Sama, Daud dimarahin kakaknya harusnya dia pulang. Tapi dia gak pulang. Apa yang dia lakukan? Dia temuin Saul. Ya, lebih dalam lagi Daud maju ke depan. Dia temuin Raja Saul. Dan ketika dia bertemu Raja Saul, menurut saya ini harusnya menjadi titik Daud pulang ke rumah. Ya, kalau saya jadi Daud pun seberani-beraninya saya, ketika saya ketemu Raja Saul dan dia bilang seperti ini, saya akan pulang ke rumah. Apa yang Saul katakan? Ternyata Saul membandingkan Daud dengan yang namanya Goliat. Saul bilang ini, Daud, tahukah kamu orang itu dari masa mudanya sudah terlatih untuk berperang. Kamu lihat badannya tingginya 3 meter. Ya, baju perangnya tuh lengkap sekali. Kamu kan cuma mengembalakan 2-3 ekor domba. Badan kamu kecil Daud. Kamu gak pernah perang. Ya, kamu gak pakai baju perang. Akhirnya dikasih baju Saul kan, baju perang Saul. Betul? Kedodoran kan. Akhirnya dilepas sama Daud. Sama hidup kita kali ini. Ya, kadang kita suka ngalamin ini. Ketika kita menghadapi masalah, kita selalu membandingkan masalah dengan diri kita. Sadar gak kalian? Aduh, masalah terlalu besar Tuhan. Siapa saya? Saya gak bisa apa-apa Tuhan. Saya orang kecil. Ya, mungkin kalian menghadapi satu masalah hukum dengan orang-orang besar di luar sana. Ya, dengan orang-orang yang lebih tua dari kalian. Aduh Tuhan, saya gak sanggup lawan ini. Ya, suatu ancaman buat kehidupan kita.
Sama Daud juga begitu. Ketika dia dibandingkan sama Saul, harusnya Daud pulang. Betul gak? Iya ya, saya orangnya badannya kecil, musuh saya besar. Kita juga kalau doa sama Tuhan, Tuhan saya ini kecil, musuh saya orang besar, orang kuat. Udahlah saya mundur aja Tuhan. Ya, kalian yang sudah bekerja hari-hari ini, mungkin ada tender proyek. Kalian masukkan penawaran kalian, lalu yang masuk perusahaan-perusahaan besar. Ya, padahal kalian udah doa sama Tuhan nih. Kata Tuhan, ya masukin penawaran kamu. Kita masukin penawaran kita. Tapi ketika kita melihat orang-orang besar, wah dari PT ini besar, dari perusahaan besar, aduh saya gak akan menang. Ya, kita cabut penawaran kita. Padahal Tuhan gak suruh, Tuhan suruh kasih. Itulah masalahnya, kenapa kalau kita punya ketakutan, kita gak akan melihat mujizat Tuhan. Kenapa kita selalu membandingkan dengan diri kita. Tetapi apa yang dilakukan Daud ini yang luar biasa. 1 Samuel 17:37 Daud bilang ini. Ya, ketika Saul membandingkan dia dengan Goliat, seolah-olah membandingkan Daud dengan masalahnya yang akan dia hadapi, Daud malah kesaksian teman-teman. Dia bilang gini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Wah, luar biasa sekali. Saya lihat nih Daud luar biasa sekali. Ya, ketika orang bilang kamu gak mungkin menang lawan dia, kamu bukan lawannya dia, kamu cuma orang kecil. Lalu dia bilang, aku memang kecil, tapi aku punya Tuhan yang besar, yang mengerti beri kemuliaan Tuhan, buat Tuhan gitu. Jadi jangan pernah membandingkan masalahmu dengan dirimu sendiri. Kita memang gak bisa apa-apa teman-teman. Bandingkan masalah kita dengan Tuhan kita yang besar. Maka kita akan menghadapi kemenangan. Amin. Sama seperti Daud. Kalau kalian baca 1 Samuel 17 ini. Dari awal sampai akhirnya Daud bertatapan muka dengan Goliat. Saudara gak akan pernah menemukan kata Daud gentar dan takut. Gak akan ketemu. Kata itu gak akan ketemu di 1 Samuel 17. Artinya apa? Daud memberanikan diri. Dia punya keberanian menghadapi Goliat. Dari mana Daud berani teman-teman? Ya, tahu gak? Daud itu ketika menggembalakan kambing domba, apa yang Daud lakukan sih? Dia muji nyembah Tuhan. Amin. Daud cuma muji nyembah Tuhan. Dia cuma punya sebuah harpa kecil. Ya, dia nyanyi muji nyembah Tuhan. Dia bermazmur buat Tuhan. Dan pada zaman Daud udah ada kitab Taurat. Saya yakin Daud membaca isi kitab Taurat dan dia kagum banget sama yang namanya Tuhannya. Itulah kenapa Mazmur Daud itu berbicara tentang pujian kepada Allah yang luar biasa. Karena dia baca firman Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan. Dan yang terpenting, poin yang kedua adalah Daud intim dengan Tuhan. Kalau kalian punya keintiman sama Tuhan, kalian tahu seberapa besar Tuhan kita. Ini kita kan semua kumpul di sini kan, kenal semua gak satu sama lain, saya tanya. Enggak ya, enggak kenal ya. Tapi tahu kan, satu gereja tahu kan. Ya sama kayak kita punya hubungan pertemanan kan ada levelnya. Ya, tapi ada di sini yang datangnya bareng-bareng ada kan. Ya. Jadi kita punya level pertemanan tuh akan ada levelnya. Pertama adalah teman yang cuma kenal. Ya, say hey aja. Kenapa? Satu gereja. Say hey kenapa? Satu sekolahan. Ya, satu tempat kerja. Tapi beda dengan teman main, betul gak? Levelnya lebih dekat kita sama teman main. Ya, kalau kita teman yang baru say hey aja, kalian berani gak titipin barang kalian? Cuman say hey nih, titip ya tas saya, ada handphone, ada uang, ada kartu kredit. Kita ke WC sebentar, berani gak? Gak berani kan? Kita kurang intim dengan dia. Tapi ketika kita punya level pertemanan, teman main, kita berani gak titipin sekedar handphone aja, berani gak? Berani dong, ya kan? Titip ya handphone sebentar saya mau ke WC. Ya, yang takut ketika teman bilang gini, gue pakai duit dulu ya. Nah itu takut, betul kan? Belum tentu dibayar soalnya. Jadi ketika kita punya pertemanan itu ada levelnya. Dan level yang paling dekat adalah sahabat. Ya, lebih daripada sekedar teman main. Kita bukan hanya berani titipin barang kita, tapi kita berani titipin rahasia kita, betul gak? Kita saling berbagi rahasia sama mereka. Ya, kita bisa mengenal lebih dalam pribadinya. Sama kalau kalian intim sama Tuhan, Tuhan tuh kasih lihat pribadinya yang luar biasa. Kalau kalian intim sama Tuhan, kalian dikasih tahu rahasia-rahasia kerajaan Allah.
Jadi kalian akan tahu benar seberapa kuatnya Allah kita. Nah banyak anak-anak Tuhan bukan kenal Tuhan, cuman tahu Tuhan. Kenal, ya kenal lah, intim, enggak belum tentu intim sama Tuhan. Itulah kenapa kita sering mengalami ketakutan, karena kita nggak tahu benar seberapa kuat teman kita. Ya saya pernah Bapak Ibu ketemu orang, itu lagaknya luar biasa, tahu lagak ya. Gayanya tuh luar biasa gitu ya, kalau bahasa Sundanya polontong ya, Bu ya polontong. Wah berani banget gitu loh. Selidik punya selidik ternyata dia punya kenalan orang hebat. Ya, kenal pejabat, kenal orang partai. Itulah kenapa dia berani sekali menghadapi semua orang. Kenapa? Dia tahu backingannya tuh punya kuasa luar biasa. Ya, dilawan semua orang sama dia. Sama kalau kita kenal Tuhan kita tahu seberapa hebat Tuhan kita gak akan takut hadapi masalah kita. Yang mengerti beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi yang kedua, kita harus punya keintiman sama Tuhan. Tuhan akan kasih tahu siapa dirinya. Kita akan lebih mengenal lagi pribadi Tuhan. Dan yang ketiga, ya, kita akan belajar dari murid-muridnya Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ya, ini kisah 5 roti dan 2 ikan. Jadi ketika Tuhan Yesus selesai pelayanan, dia berencana ngajak murid-muridnya ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Tapi ketika mereka berjalan, Tuhan Yesus melihat banyak orang mengikuti dia. Ya, akhirnya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu Yesus mengajar mereka. Dan setelah mengajar, hari nggak kerasa udah mulai malam. Ya, lalu salah satu murid bilang gini sama Tuhan Yesus, Tuhan, udah mau gelap. Ya, ini kan padang belantara, padang rumput nih. Nggak ada Alfamart, betul ya? Nggak ada nasi pedas Andika, nggak ada nih. Kita mau makan apa nih Tuhan? Suruh mereka pulang lah gitu ya. Tuh ke daerah Seminyak banyak kafe mungkin gitu ya. Sana suruh pada pulang makan. Tapi Tuhan bilang gini, kamu yang kasih mereka makan. Wah kaget teman-teman. Saya kalau jadi murid-murid pun kaget. Itu bukan 2-3 orang, jemaat segini mah masih oke lah teman-teman ya. 5.000 orang baru laki-lakinya dikatakan. Belum perempuannya, belum anak-anaknya. Dan orang Israel itu terkenal orang punya banyak anak teman-teman ya. Jadi saya perkirakan ya mungkin 14.000 orang lah di depan Tuhan Yesus itu. Ya lalu Tuhan Yesus tanya, kalian punya apa? Cuma dikasih 5 roti 2 ikan. Kita cuma punya ini Tuhan. Gimana kasih makan orang sebanyak ini? Ya Tuhan ambil 5 roti 2 ikan. Lalu dia menengadah ke langit, dia mengucap berkat. Dia memecah-mecahkannya. 5 roti 2 ikan ada berapa teman-teman? 7 betul gak? Dibagi 2 jadi berapa? 14. Di depan masih ada berapa? 5.000 orang. Cukup gak? Enggak ya? Seolah-olah Tuhan gak kasih solusi, betul gak? 5 roti 2 ikan cuma Tuhan pecahin. Bagi 2. Ya. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Diambil setengah potong roti, dikasih. Nih bagiin. Kalau kalian jadi murid-murid, berani gak bagiin setengah potong roti ke 5.000 orang? Kalau saya waktu itu mungkin saya dan Ko Peter ada di situ ya. Saya akan bilang, Pit lu duluan deh, lu duluan. Kalau cukup gue baru ikut, betul gak? Malu men, ya setengah potong roti loh. Tuhan bukan solusi Tuhan. Tuhan bagi 2, kan gini, gua kira begitu diberkatin jadi 50.000 betul kan ya. Ternyata enggak, cuma dibagi 2,5. Kalau saya akan takut, saya nggak berani. Nggak akan cukup, tetap nggak akan cukup. Ya, tapi hari ini kita mau belajar. Yang pertama adalah gini, setiap kita punya masalah, kasih sama Tuhan. Mau? Ya mau katakan amin. Kalau kita punya masalah, jangan dihadapin sendiri teman-teman. Kita nggak punya kekuatan, kasih sama Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Langsung keluar solusi? Belum. Kapan solusinya terjadi? Ya. Memberikannya kepada murid-murid supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Nah, solusinya mulai terjadi ketika murid-murid mulai melangkah.
Kalau murid-murid pada waktu itu yang 12 ngumpet di balik Tuhan Yesus, nggak bagiin itu setengah potong roti, ada gak mujizat ini? Saya yakin mujizat ini nggak pernah ditulis di dalam Alkitab. Ya, karena bukan Tuhan Yesus yang memberkati roti lalu jadi untuk 5.000 orang. Tetap cuma setengah potong roti, cuma 7 jadi 12, jadi 14. Tapi mereka suruh keliling bagiin itu, dan ketika dia melangkah, mujizat itu terjadi. Amin. Yang ketiga yang kita belajar adalah ikutin perintah Tuhan. Ya. Dalam masa ketakutan, semustahil apapun. Kalau firman Tuhan udah bilang sama kita, ikutin ini. Ikutin. Kita akan lihat mujizat Tuhan. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Kita lihat masalah demi masalah kita akan Tuhan selesaikan. Amin. Kayaknya gak ada amin. Ini gak ada masalah semua ya di sini ya. Wah, luar biasa, Bu. Jemaatnya diberkati semua nih, gak ada masalah nih. Ya, jadi yang ketiga adalah ikuti perintah Tuhan. Sekalipun itu mustahil. Sekalipun itu kita rasa gak mungkin. Gak masuk logika saya Tuhan. Saya ini orang S2 mungkin ya. Saya orang matematika. Dihitung di atas kertas juga di kotak-kotak bolak-balik gak akan ketemu nih hasilnya. Gak akan cukup ini Tuhan. Ya, saya cuma punya uang segini Tuhan. Ya, buat bayar kontrakan, bayar sekolah anak, buat ini, buat itu, buat perpuluhan gak akan mungkin. Apa yang saya coret? Perpuluhan dicoret. Betul? Persembahan dicoret. Betul? Tapi uang jalan-jalan gak dicoret. Ya, karena apa? Tuhan gak mungkin saya perpuluhan dengan apa uang yang saya punya. Tapi Tuhan bilang gini, kembalikan perpuluhan. Ya, ketika kita lakukan itu, kita akan melihat mujizat Tuhan yang mau beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya mau kesaksian teman-teman, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Ya. Masih ada waktu ya Bu Ael ya saya. Ya. Sampai jam 11 katanya. Saya sampai besok pagi jam 10 pesawat saya, jadi bisa ya sampai besok pagi jam 10. Ketika saya pertama kali pelayanan, ya, saya bukan dipanggil Tuhan. Saya diseret Tuhan, dijorokin Tuhan, ditarik sama Tuhan. Ya. Kalau dipanggil doang saya nurut, itu masih mending. Saya nggak mau. Berkali-kali saya lari dari panggilan Tuhan. Lalu saya akhirnya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Dengan prosesan, saya dibuat gak punya apa-apa. Ya, apa yang saya punya habis begitu saja gak punya apa-apa. Yang saya punya cuma anak bayi 3 bulan. Ya. Serasa masa depan tuh gak ada. Serasa Tuhan gimana hidup saya ke depan. Gimana saya ngidupin anak saya. Ya. Nah sampai akhirnya saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Lalu ada orang yang mengundang saya khotbah. Ya di luar kota pula. Mending lah kalau gereja besar kayak ini ya, kayak Hillsong ya. Mungkin dia kasih berkatnya gede kan. Ini gereja desa teman-teman ya. Lalu saya lihat di dompet saya cuma ada duit 300.000. Saya akan berangkat jalan pelayanan. Saya pikir cukup ya. Nah, lalu tiba-tiba ada teman pelayanan saya bilang gini, kamu mau pelayanan luar kota ya? Saya temenin ya. Oh iya kamu mau nemenin? Iya. Saya udah lama gak nyetir jarak jauh katanya. Besok saya jemput. Wah puji Tuhan kata saya ya, ada yang mau nganterin saya. Saya di rumah dijemput sama dia teman-teman ya. Pakai mobil bagus. Dia yang nyetirin ya. Dia bawa saya ke kota tujuan, kota Selawi pada waktu itu. Dan ternyata sekali perjalanan aja ongkosnya bisa 600.000. Kalau saya waktu itu berjalan sendiri, saya setengah perjalanan jalan kaki ke kota Selawi. Ya, tapi Tuhan kirim orang ya untuk saya bisa pelayanan ke Selawi. Nah ketika saya sampai di kota Selawi, saya ketemu hari Sabtu, karena khotbah hari Minggu, hari Sabtu saya nginep semalam, gembalanya menyambut saya, dia ajak saya makan, lalu saya istirahat. Nah besok paginya saya khotbah. Bayangin ya, khotbah perdana nih, pertama kali di luar kota. Kalau bahasa Sundanya ngaderek-dek, ya gemeteran, ketakutan. Tadi keluar keringet dingin gitu kan, khotbah. Pasti kacau dong khotbahnya, betul gak ya? Enggak seperti hamba Tuhan yang udah senior, teratur semuanya. Ya pokoknya saya pikir gini, Tuhan saya mau melayani aja, saya lakuin. Ketika turun dari mimbar, kalau kita khotbah di kota kecil tuh kita harus salamin jemaatnya di luar. Ya kita di pintu kita salamin. Semua lewat sampai akhirnya ada jemaat terakhir.
anak muda, ya, kayaknya pasangan muda, sudah menikah. Dia kasih amplop saya tebel segini nih. Waduh, Pak terima kasih ya pelayanannya, sangat memberkati saya katanya. Dalam hati saya, bener ngerti khotbah saya, ini khotbah pertama saya loh. Ya, terima kasih saya diberkati sekali, saya kantongin. Dan ketika saya berjalan ke kota Selawi, itu saya tuh ada beban ya, karena saya butuh sejumlah uang untuk membayar sesuatu gitu ya. Yang saya gumulkan sama istri saya. Saya simpan itu di kantong, dalam hati saya, wah Tuhan jawab doa saya. Wah, duit saya kantongin. Belum saya buka, dipencet tebal segini nih. Bisa bayangin gak kira-kira berapa nih? Amplop tebal segini nih duitnya nih. Bukan segini nih. Kebayang ya isinya kan? Wah Tuhan, ini jawaban doa. Lalu ketika mau ibadah kedua, saya diajak makan. Kan? Pak makan dulu Pak, oh iya ngopi dulu. Tiba-tiba jantung saya deg-degan. Ya jantung duk gitu tuh. Saya bilang Tuhan ini ada apa ya? Kok saya kayak mau sakit gitu. Saya takutnya ketika saya di mimbar saya pingsan. Betul gak? Ibadah kedua saya pingsan di mimbar kan lucu gitu kan. Akhirnya saya doa sama Tuhan. Pak sebentar ya saya mau ke kamar. Saya mau doa. Saya doa Tuhan ini kenapa? Saya masih berpikir itu sakit. Terus Tuhan ingetin gini. Tanah. Tuhan bilang tanah. Saya masih gak ngeh. Saya keluar lagi saya makan lagi sama gembala itu. Makan tapi deg-degannya gak berhenti. Saya mulai khawatir, saya mulai masuk kamar lagi, saya tanya Tuhan ini apa? Akhirnya Tuhan ingetin saya, ternyata gembala ini semalam waktu ngobrol sama saya dia bilang gini, saya mau beli tanah di sebelah gereja. Karena sekolah minggu saya itu cuma pakai terpal, kasihan kepanasan. Kita gak punya kantor sekretariat. Saya sudah jual mobil saya untuk DP, saya menunggu ya Tuhan pasti tolong, dia bilang ceritanya begitu. Tapi begitu saya di kamar, Tuhan bilang tanah. Langsung saya lihat kantong saya teman-teman. Jangan Tuhan, ini punya saya, betul ya. Saya udah tahu maksud Tuhan, itu tabur, kasih. Saya bilang jangan Tuhan, ini saya butuh loh. Ini berkat Tuhan ya. Tapi tetap itu jantung gak berhenti berdebar. Tapi saya mau taat sama Tuhan. Nah ini, belajar taat walaupun gak mungkin. Gak mungkin Tuhan saya kasihin, saya juga perlu. Saya gak mungkin nabur Tuhan. Nanti saya gimana buat bayar ini, buat bayar itu yang saya perlukan. Tapi saya mau taat sama Tuhan. Saya keluar dari kamar, saya kasihin amplopnya. Pak ini berkat Tuhan buat tanah sebelah. Wah haleluya kata gembalanya. Dia suka cita, saya duka cita teman-teman. Betul gak? Ini belum ada 1 jam di kantong saya loh. Saya kasihin ke dia, wah dia suka cita banget. Waduh terima kasih Tuhan berkati kamu ya. Iya Pak, saya bilang kan, saya khotbah lagi. Yang kedua, saya dikasih PK, enggak setebel yang tadi, ya kan? Enggak setebel yang tadi, tapi saya bersuka cita, saya pulang. Ya, enggak kepikir, pokoknya saya udah diantar. Pulang pergi sama teman saya, pakai mobil bagus lagi teman-teman ya. Dibayarin tolnya, dibayarin bensinnya, diajak makan pula sama dia. Saya pulang, lalu saya cerita sama istri saya. Saya dapat berkat ini gini-gini, tapi saya tabur lagi. Mungkin istri saya mungkin berpikir gini ya. Pendeta baru juga sok peka sama Roh Kudus mungkin gitu ya. Tapi enggak, saya mau belajar taat. Saya belajar taat. Dan berapa lama kemudian saya diajak makan oleh suatu keluarga. Dan di situ saya bercerita ya sama adik ipar saya sebenarnya. Di sana saya cerita dan mungkin dia mendengar kesaksian saya tabur itu. Berapa hari kemudian orang ini telepon saya. Telepon istri saya. Dia tanya, itu yang ditabur Sandi di sana tuh berapa nilainya? Amplop itu berapa nilainya? Saya bilang saya nggak tahu. Saya cuma taat, saya nggak pernah buka isinya berapa. Pokoknya saya tabur aja. Tahu mungkin saya makin sedih, betul gak? Segitu banyak. Saya kasih aja. Dan ternyata orang ini cerita gini. Saya sejak dengar cerita itu, 2 hari jantung saya berdebar, dia bilang begitu. Transfer teman-teman. Ya. Lalu Tuhan bilang, saya doa sama Tuhan. Tuhan bilang, apa yang ditabur Sandi harus digantiin. Waduh. Jadi dia nanya besarnya berapa. Akhirnya dia kirim teman-teman ya. Amplop tebal juga segini. Beri kemuliaan buat Tuhan gitu. Dia kasih amplop tebal segini. Dan ketika dibuka cukup untuk apa yang kita butuhkan. Ya. Nah lucunya gini. Ya ini terakhir ya. Lucunya. Beberapa hari kemudian saya ketemu rekan pelayanan saya. Saya bilang,
Waktu itu saya khotbah di Selawi. Oh iya, saya juga pernah. Cuman saya mau sedikit nyombongin lah. Ada jemaat lo kasih berkat buat saya. Ya, kasih amplop tebal segini saya bilang. Dia bilang ini, saya juga dapat kata dia. Orangnya kayak begini kan. Oh iya betul, dapat saya juga. Pasti kasihnya terakhir kan, iya betul. Saya tanya, saya kan penasaran ya, isinya berapa sih? Dia mah orang pasar cuma 2.000 sama 5.000-an, teman-teman, luar biasa gak Tuhan kita. Kalau saya ambil itu amplop, 2.000, 5.000 setebal gini berapa sih? Tuhan ganti dengan setebal gini, isinya 50 ribuan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Belajar taat sama Tuhan. Tuhan suruh apa ikutin. Amin teman-teman ya. Jadi hari ini kita belajar 3 hal. Pertama dari Yosua. Ya. Bagaimana Yosua berani melawan bangsa Amalek? Dia cuma ingat perbuatan Tuhan. Amin. Kalian ingat perbuatan Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalau hamba Tuhan beri kesaksian apa, itu menguatkan iman kita. Yang kedua adalah punya keintiman sama Tuhan. Kita jangan cuma tahu Tuhan. Kita juga bukan cuma tahu cerita Tuhan Yesus. Kita harus mengenal pribadinya. Kalau kita intim sama Tuhan, Tuhan akan bukakan banyak rahasia buat kita. Kita akan mengenal seberapa hebat Tuhan kita. Yang ketiga, ikuti perintah Tuhan. Ya, jangan pernah takut. Memang di luar logika kita. Tapi itulah cara bekerja Tuhan kita. Saya tutup dengan Yohanes 6 ayat 20. Setelah kisah murid-murid itu ketakutan di tengah badai. Dan Tuhan Yesus datang. Ingat kata Tuhan Yesus. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Artinya apa? Tuhan selalu menyertai kita di tengah badai kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Jangan takut. Kita punya Allah yang besar. Allah yang selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Saya mau undang anak saya ya. Ya, anak saya ada di sini namanya Joen. Dia mau mempersembahkan pujian buat kita semua. Nah, ini namanya Joen, dia baru umur 5 tahun. Ya. Dia senang sekali datang ke Bali. Ya, hari ini kita mau menyanyikan sebuah pujian. Ya, saya mau nyanyi, ya Joen mau nyanyi, nanti kita juga ikut nyanyi bareng ya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. bersamaku Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita katakan sekali lagi, hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan sekali lagi, Tuhan aku mau hidupku menggenapi firman. Aku mau hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Dan Mujizat sertai tiap langkahku. kami akan melihat mujizat Tuhan di dalamku, jadi Mujizat sertai
buat Tuhan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu sore malam hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang mau mengenal Bapa secara seutuhnya. Kami mau mengenal Yesus secara penuh dalam kehidupan kami. Kami mau ingat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau intim sama Tuhan hari-hari ini. Kami mau ikuti perintah Tuhan walaupun mustahil bagi dunia. Kami mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan pakai kami ya Tuhan. Hilangkan ketakutan dalam diri setiap anak-anak-Mu. Mereka yang hari ini mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Mereka yang mengalami ketakutan untuk melangkah. Mereka yang mengalami kerohanian yang tidak bertumbuh karena ketakutan di dalam diri mereka. Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan kepada mereka. Ubahkan hidup mereka ya Tuhan. Pulihkan hidup mereka Tuhan. Berikan mereka keberanian dengan apa yang mereka kenal tentang diri-Mu. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup mengatasi masalah kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, tapi kami percaya Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.